Sebelumnya yang kami hormati pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pimpinan program studi manajemen, pimpinan laboratorium, dan teman-teman mahasiswa yang saya lihat tahun ini mulai bersemangat. Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba untuk tahun ini itu plat B mulai masuk di kemahasiswaan begitu. Dulu belum sebanyak tahun ini, tapi tahun ini kebetulan saya mengawal mulai dari seleksi awal sampai dengan keputusan pemberian user dan password. Saya lihat plat B sudah mendominasi begitu. Semoga nanti bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas sehingga nanti bisa sampai ke PIMNAS. Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia, izinkan saya di sini sebenarnya mungkin ada yang kecewa karena sebelumnya di flyer pembicaranya adalah Pak Khalid. Pak Khalid itu adalah Kepala Bidang Penalaran di kemahasiswaan, beliau juga juri PIMNAS begitu, tetapi mendadak karena di kemahasiswaan ada sosialisasi PHP 2D dan beliau harus menjadi moderator, maka hari Senin kemarin beliau konfirmasi ke saya untuk memberikan pencerahan di FEB begitu. Jadi mohon maaf kalau nanti levelnya antara saya dengan Pak Khalid berbeda, kami mohon maaf begitu. Yang diusung temanya dari surat yang saya dapatkan adalah hari ini adalah pelatihan program kreativitas mahasiswa dengan tema Kiat Sukses Lolos PKM Dikti. Jadi kiat sukses lolos PKM Dikti, teman-teman tidak bisa bercita-cita untuk sampai ke PIMNAS kalau tidak lolos didanai terlebih dahulu. Saya akan menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Jujur Pak Iwan, kalau saya harus mengupdate kurikulum vitae, saya belum ada waktu karena hampir setiap hari itu saya selalu ada aktivitas harus mengisi acara, dan CV yang saya berikan ke panitia itu belum saya lengkapi dengan CV-CV ketika saya menjadi narasumber. Sehingga saya di sini akan menambahkan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bu Laili, tapi saya akrab disapa Bu El. Jadi Bapak Ibu dosen di fakultas, di program studi dan mahasiswa itu biasa memanggil saya dengan panggilan Bu El. Ini adalah panggilan kesayangan karena mahasiswa itu menjadi bagian dari hidup kami, dan panggilan sayang inilah yang membuat kami dekat dengan mereka. Perlu saya ceritakan secara kronologis bagaimana kok saya bisa sampai di titik saya menjadi reviewer PKM di Kemdikbud begitu. Yang perlu saya sampaikan adalah sejak tahun 2010 saya itu diangkat menjadi dosen percobaan di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan sejak pertama kali saya menjadi dosen itu saya mulai mengenal PKM. Dan saya memberanikan diri untuk menjadi pembimbing PKM. Meskipun di tahun 2010 itu tidak ada satupun mahasiswa bimbingan saya yang berhasil lolos untuk didanai. Dari situlah saya belajar, ya, karena waktu itu saya mengajarnya mata kuliah bahasa Indonesia, dan keluaran dari mata kuliah bahasa Indonesia itu adalah proposal PKM. Nah, sejak tahun 2013 itu pada saat itu Prof Harun masih menjadi juri nasional dan jadi reviewer PKM nasional. Beliau mulai menghibahkan beberapa PKM bimbingan beliau itu kepada saya untuk saya bimbing secara serius begitu, karena ternyata PKM ini ada rahasianya. Ada rahasia mengapa PKM ini menjadi favorit, mengapa PKM ini bisa didanai, itu ternyata ada rahasianya. Nanti akan saya sampaikan. Nah, sejak saya mendapatkan bimbingan PKM dari Prof Harun itu, saya mulai menyadari bahwa selama tahun 2010, 11, 12, 3 tahun itu saya melakukan hal yang salah. Mengapa? Karena apa yang saya lakukan kepada mahasiswa itu saya membimbing berdasarkan persepsi saya, bukan berdasarkan pada persepsi pedoman begitu. Nah, alhamdulillah sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 itu tidak pernah ada mahasiswa bimbingan saya yang tidak didanai. Jadi sejak tahun 2013 ini saya mulai diberi kepercayaan untuk membimbing mahasiswa yang didanai. Jadi pada saat itu
awalnya ada 3 yang didanai, terus 1, kadang 2, kadang 1, kadang 2 begitu. Dan tahun 2017 tadi pada saat opening sempat menampilkan foto itu pada saat PIMNAS di Makassar, dan foto saya di sana ada dekat dengan Pak Dai di situ. Di tahun 2017 saya diberi kesempatan untuk mengantarkan mahasiswa saya untuk masuk di PIMNAS. Alhamdulillah ngiras teknik begitu. Jadi kali itu saya merasakan pertama kali naik pesawat Garuda itu ya gara-gara ngantar PIMNAS begitu. Nah, terus karena mungkin karena rekam jejak yang sejak tahun 2010 sampai dengan 2017 itu, maka pada saat itu di kemahasiswaan itu masih dikelola oleh Bu Lazim dan Pak Anto, mulailah kebijakan itu PKM itu harus mengutamakan kualitas. Sehingga sejak tahun 2016 saya dilibatkan untuk menjadi reviewer PKM di UMS. Tapi reviewer awal itu saya tidak sebagai reviewer proposal, tetapi laporan kemajuan. Begitu, tahun 2016. Terus sejak saat itulah sejak dikenal sebagai pembimbing PKM yang selalu bisa berhasil meloloskan mahasiswa, maka UKM di UMS maupun fakultas. Jadi level fakultas ini seringkali yang saya dapatkan adalah pertama kali dilakukan oleh teknik waktu itu. Saya diundang oleh fakultas teknik untuk memberikan menjadi fasilitator workshop bukan untuk mahasiswa tapi untuk dosennya. Nah, setelah saya mengisi di teknik itu saya melihat ternyata strategi teknik benar. Karena memang antara mahasiswa dan dosen harus melakukan kolaborasi sehingga di teknik itu yang dimatangkan adalah dosennya terlebih dahulu. Nah, sejak saat itu teknik itu selalu setiap tahun masuk PIMNAS, bahkan di tahun kemarin itu 15 PKM AI itu dari teknik industri semua. Nah, di universitas selain saya menjadi reviewer, fasilitator workshop PKM, saya juga menjadi tim penjotos PKM dan Mawapres. Jadi tim penjotos di sini adalah mahasiswa yang lolos PKM untuk didanai. Untuk proses agar mereka sampai ke PIMNAS, maka di tengah-tengah itu kami memberikan pendampingan untuk capaian luaran. Dan di situ selalu kami dilibatkan, karena memang segala bentuk pertimbangan memang harus kami lihat agar nanti mahasiswa itu punya potensi. Termasuk ketika mahasiswa itu dinyatakan lolos untuk masuk ke PIMNAS, di program di kemahasiswaan itu ada namanya program PIMNAS Camp. Selama 1 minggu itu untuk memaksimalkan tayangan PowerPoint, poster, sampai pada membuat artikel. Jadi di sini tugas kami juga menjotosi mereka agar apa yang mereka tampilkan itu baik, sangat baik begitu. Nah, Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa, sejak tahun 2020 kemarin, alhamdulillah saya dipinang ya oleh Belmawa Kemdikbud itu untuk menjadi reviewer PKM 5 bidang bersama Pak Kolet. Waktu itu Pak Kolet hanya menyampaikan ke saya begini, Bu Laili tolong kirim CV. Ada dari Belmawa minta CV Bu Laili, ini ada rekrutmen reviewer begitu. Saya tidak melakukan tes apapun, saya tidak mengikuti pretest, tidak ada post-test seperti yang tahun ini. Alhamdulillahnya waktu mau review PKM di tengah pandemi itu, saya dimasukkan oleh adminnya Belmawa untuk masuk ke grup reviewer. Artinya rekrutmen tahun 2020 itu berbasis pinangan begitu, tanpa saya harus melamar, tanpa saya harus melakukan aktivitas-aktivitas yang seperti tahun 2021 ini. Di tahun 2021 ini untuk menjadi reviewer PKM itu ada syaratnya bahwa di tahun 2020 harus ada bimbingan yang lolos didanai, terus UMS kemarin mengirimkan 5 dosen dan lolos 2. Jadi ada tambahan reviewer nasional itu, ada 1 Pak Rois dari teknik kimia dan satunya Bu Ifat dari teknik elektro. Terus saya dan Pak Kolet masih bertahan untuk mengikuti BIMTEK besok dan hari Jumat. Nah, sejak menjadi reviewer itu maka tawaran-tawaran untuk menjadi narasumber PKM baik di PTN maupun PTS itu menjadi luar biasa, sampai
pagi ini saya masih mendampingi ITS PKU yang proposalnya selama 1 minggu ini saya kawal, tapi sayangnya tadi malam itu mau verifikasi itu akun pimpinan PT-nya tidak punya, sehingga semua proposal sudah diunggah, tapi pimpinan PT lupa belum melakukan verifikasi, dan itu insya Allah di UMS tidak terjadi karena memang pengelolaan di UMS sudah sangat baik. Begitu. Ini gambaran bagaimana rekam jejak saya selama 10 tahun terakhir ini mengenal PKM dan bisa sampai ke level nasional begitu. Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa, semua mahasiswa dan semua semua dosen itu sebenarnya punya hak untuk mengunjungi laman Simpelmawa. Kalau mahasiswa itu sebagai tim pengusul PKM, kalau dosen ini sebagai dosen pendamping, tapi kebetulan memang karena saya menjadi reviewer, maka tampilan di Simpelmawa ada login sebagai reviewer. Begitu. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu itu semuanya punya akun untuk bisa menjadi pendamping ini. Untuk tahun ini sebenarnya dosen tidak tetap itu bisa menjadi pembimbing PKM. Hanya saja ternyata ketika masuk ke sistemnya Belmawa, ketika tidak punya NIDN, maka tidak bisa didaftarkan. Mau tidak mau, dosen pendamping ini adalah dosen yang ber-NIDN atau NIDK. Itu yang perlu dipahami sejak awal bahwa Simpelmawa ini membuka peluang untuk mahasiswa, dosen, untuk berperan aktif di situ. Begitu. Nah, berbicara tentang PKM atau program kreativitas mahasiswa ini kita berbicara tentang prestasi dan prestis ya. Prestasi dan prestis. Mengapa kita berbicara tentang prestasi dan prestis? Perlu saya sampaikan bahwa PKM, kalau di tempat kami, kalau sampai ada mahasiswa yang bisa sampai lolos PIMNAS, maka mahasiswa itu cukup membuat artikel publikasi dari keluaran PKM yang PIMNAS itu untuk dikonversi menjadi skripsi. Karena memang untuk bisa mencapai itu luar biasa beratnya. Tapi pernah mahasiswa kami yang sudah lolos sampai PIMNAS, ketika kami tawarkan untuk dikonversi menjadi skripsi, tidak mau juga ada. Artinya, Bu, saya tidak mau skripsi saya sama dengan PKM saya. Saya inginnya skripsi saya beda. Jadi dia tetap menjalani skripsi normal, karena dia sampai ke PIMNAS itu sudah merupakan prestasi tersendiri untuk dia. Dan ini mengapa menjadi prestasi dan prestis Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa? Karena PKM ini mempunyai skor yang sangat tinggi di Simkatmawa. Jadi sistem pemeringkatan kemahasiswaan itu nilai tertinggi ada di PKM. Karena kalau memang kita lihat secara detail, kelihatannya akan sulit untuk mengadakan program yang sama dengan yang dikeluarkan oleh Belmawa ini. Mengapa? Karena ini ajang kompetisi, tetapi kompetisinya itu bukan sekadar lomba presentasi, tetapi harus melakukan riset dan didanai. Jadi yang sulit kita, kebetulan saya tahun ini diberi tugas oleh Prof. Taufik untuk bergabung di kemahasiswaan PTM seluruh Indonesia. Jadi PTM nasional akan merancang program PKM double M dan PIMNAS double M. Jadi ada program kreativitas mahasiswa Muhammadiyah dan ada program Pekan Ilmiah Mahasiswa Muhammadiyah Nasional. Jadi tapi ketika kami masuk menjadi tim perumus untuk proses PKM yang double M ini, bayangan kami memang yang berat adalah di pendanaan. Karena apa? Satu proposal PKM yang ditulis 10 halaman saja, itu bisa didanai rentangannya adalah 5 sampai dengan 10 juta. Itu baru untuk pendanaan. Belum lagi nanti untuk hadiah-hadiah pada saat PIMNAS. Sehingga memang mengapa ini menjadi prestasi dan prestis, karena pada tahun 2020 kemarin itu yang didanai sekitar 4.000-an, yang memasukkan proposal di seluruh tanah air itu ada hampir 70.000 proposal. Jadi memang ini kompetisi semakin ke sini semakin ketat, maka kita harus senantiasa menjaga kualitas. Begitu. Prestasi dan prestis, dan prestasi serta prestis ini bukan terjadi hanya pada mahasiswa, tapi dosen juga. Nanti akan saya tunjukkan fungsinya untuk apa. Nah,
Ketika sudah mencapai prestasi dan prestis ini, maka dampaknya adalah akan mendapatkan jeneng yang berdampak pada jenang. Jenengnya bagaimana? Ketika proposal itu didanai, maka akan mendapatkan jenangnya didanainya 10 juta. Nanti masih ada lagi, misalnya ada mahasiswa yang didanai, kalau ada UKM, bisa HMP, bisa BEM, atau bahkan kegiatan di kemahasiswaan, mahasiswa yang sudah pernah mencapai puncak untuk PIMNAS atau lolos didanai itu seringkali diundang untuk memberikan pencerahan. Artinya apa? CV-nya semakin lama semakin panjang, itulah jeneng ya. Jeneng yang berdampak pada jenang karena apa yang dilakukan itu dilihat oleh orang lain itu bermanfaat. Begitu. Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu dosen bahwa sejak tahun 2020 ada kebijakan baru berkaitan dengan sertifikasi dosen bahwa untuk dosen yang akan sertifikasi, kebetulan saya juga belum, itu wajib mempunyai aktivitas mendampingi mahasiswa dalam program yang ini dicetak tebal adalah aktivitas kemahasiswaan, PKM, dan kompetisi. Jadi yang dimaksud dengan kompetisi di sini bisa jadi ada PHP 2D, ada KBMI, ada ASMI, dan yang lainnya ada debat, ada mawapres begitu. Tapi yang paling mempunyai potensi besar untuk kita raih adalah PKM. Maka sejak tahun ini kami berani mendesak dosen di PBSI untuk membimbing PKM karena memang dosen itu sangat membutuhkan surat tugas dan sertifikat untuk dapat digunakan untuk ajuan serdos. Sehingga perlu saya sampaikan juga bahwa ini tidak bisa diinput manual oleh dosen. Jadi bukti kinerja kaitannya dengan kemahasiswaan ini hanya bisa diinput oleh BAA. Hanya bisa diinput oleh BAA yang dimasukkan ke data PDDikti seperti ketika kita mengajar itu untuk nanti bisa terkoneksi dengan sister. Saya sudah melakukan itu karena kebetulan sejak tahun 2013 saya punya sertifikat, saya pakai. Tetapi ternyata pada saat untuk ajuan serdos yang berlaku adalah semester berlaku. Jadi mau tidak mau kita harus setiap semester beraktivitas untuk PKM. Begitu. Nah, Bapak dan Ibu, saya sangat senang ketika Belmawa ini sekarang sudah mulai menyediakan ruang untuk bundel sertifikat. Jadi bundel ini bahasa Indonesia yang baku dari kata bendel. Jadi kata bendel itu salah, yang baku adalah bundel. Kalau sering kita sebut dengan istilah portofolio. Ini ketika saya cek di Belmawa, rekaman saya masuk itu baru di tahun 2017, 2018 padahal ada 19, 20. Jadi ada 2018 yang terlewat, 2 mahasiswa bimbingan saya ada tapi tidak masuk di bundel sini. Nah, karena pandemi dan sertifikat itu tidak dicetak, dikirim ke perguruan tinggi, tahun 2020 ini ada menu untuk cetak. Sehingga dari sinilah saya yakin bahwa sertifikat ini bisa kita dapatkan langsung dari Belmawa yang bisa kita klaim untuk ke sister tadi, bisa kita laporkan ke BAA. Jadi Bapak Ibu di FEB yang belum sertifikasi, dosen-dosen muda itu sangat membutuhkan ini. Sehingga mari kita dampingi bersama adik-adik kita untuk bisa menulis, karena nanti ketika mendampingi bisa sampai level universitas, Bapak dan Ibu nanti juga akan mendapatkan sertifikat dari kemahasiswaan. Jadi saya sangat senang kemarin termasuk ketika ada pelatihan-pelatihan yang sebelumnya hanya ada sertifikat saja, saya sudah usulkan ke kemahasiswaan untuk sekalian diberi surat tugas, sehingga kita tidak perlu mengurus surat tugas sendiri-sendiri, dan alhamdulillah langsung diakomodasi. Begitu. Terus Bapak dan Ibu, terkait dengan kebijakan tentang PKM di UMS ini sebenarnya sudah ada upaya sejak tahun 2017, tepatnya pada nomor 159/2 Romawi /2017, bahwa mahasiswa penempuh mata kuliah keterampilan berkehidupan wajib mengunggah PKM ke Dikti. Tapi sejak adanya kebijakan bahwa sejak tahun 2019 itu ada kuota 1 perguruan tinggi maksimal 700,
maka kebijakan itu berhenti sampai ke unggah ke SIM PKM. Nah, ketika unggah ke SIM PKM ini dampaknya ternyata juga tidak baik. Tidak baiknya bagaimana? Di tahun 2019, 2020, 2021, pengusulnya 2000 lebih. Tetapi yaitu dari sisi kualitas memang yang membuat kami senep itu karena mahasiswa itu tidak taat asas. Kemungkinan nanti ke depan akan akan ada kebijakan yang memang bagaimana caranya agar mereka bisa unggah ke Dikti. Sehingga dari sisi kualitas memang sudah lebih oke. Tapi memang untuk mengakomodasi lebih dari 30.000 mahasiswa, kalau diwajibkan ke Dikti ya nanti bisa menjadi senjata makan tuan. Kita akan diprotes karena unggahnya kan saat ini kuotanya hanya 840. Sehingga nanti kami berharap akan ada kebijakan baru yang bisa mendukung tim kerja kami untuk bisa lebih ringan, tetapi hak mahasiswa bisa tetap terpenuhi. Jadi ketika mahasiswa itu unggah PKM sebagai ketua itu mendapatkan poinnya 25. Jadi ini termasuk syarat wajib ya. Selain mentoring AIK dan MASTA, mahasiswa harus pernah sekali minimal seumur hidupnya di UMS itu pernah unggah proposal PKM. Begitu. Terus kalau saya, Bapak dan Ibu, kebetulan di program studi PBSI saya berstatus sebagai sekretaris program studi yang bertugas melakukan validasi SKPI, maka mahasiswa yang ketika mengajukan SKPI itu belum ada isian untuk submission PKM, itu maka SKPI-nya tidak saya validasi. Jadi ini sudah saya sampaikan sejak pertama kali mahasiswa masuk di semester 1, sehingga kami tidak pernah ada kendala ketika melakukan validasi SKPI karena setiap kali mengisi pasti ada. Karena memang sejak semester 3 mahasiswa itu sudah terbiasa mendengar istilah PKM, dan PKM itu menurut mereka ya seperti tugas mata kuliah yang formatnya harus sesuai panduan begitu. Sehingga tidak dijadikan beban oleh mahasiswa untuk persyaratan yang aneh-aneh, karena memang kami dosen itu di mata kuliah biasanya ketika ada tugas untuk menulis ya formatnya format PKM. Sehingga nanti menggesernya ke PKM untuk disesuaikan dengan panduan baru lebih mudah. Itu yang kami lakukan, sehingga mengapa di PBSI itu selalu ada yang didanai dan selalu banyak yang unggah. Begitu. Terus, realisasi PKM Bapak dan Ibu serta teman-teman ini bukan kerja Superman. Tapi ini adalah kerja super tim. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa realisasi program kreativitas mahasiswa ini bukan kerja Superman. Kalau kerja Superman tidak jadi. Ini adalah kerja super tim. Baik itu timnya antar mahasiswa maupun dengan dosen. Karena tanpa bimbingan dosen, saya jamin tulisan mahasiswa jelek. Itu sudah saya buktikan. Kemarin saya menjadi tim PIC untuk checking 1 dan checking 2 di kemahasiswaan. Ada juga mahasiswa itu yang memanfaatkan tanda tangan digital dosen tanpa konsultasi, pokoknya setelah selesai mengerjakan langsung ditempel begitu saja. Dan itu mengakibatkan apa? Nama baik dosennya jadi tercemar. Jadi saya termasuk orang yang sangat sangat ketat, sangat kejam begitu berkaitan dengan kolaborasi PKM ini, bagaimana mahasiswa itu sebelum unggah, kalau tidak saya izinkan unggah ya tidak unggah. Karena nanti akan menjadi bahan pembicaraan di sana-sana. Jadi saya tidak ingin ada Bapak Ibu dosen di FEB maupun mahasiswa di FEB itu PKM-nya menjadi bahan gibahan kami para tim checking. Gitu. Tapi mohon maaf, untuk tahun ini memang plat B paling terkenal yang tidak taat asas. Jadi plat B itu adalah kodenya FEB. Kami memaklumi mungkin tidak tahu saja, sehingga proposal mahasiswa itu kami baca itu seringkali aneh gitu. Nanti saya sudah menyiapkan beberapa proposal yang kemarin dari FEB saya cek. Ada yang kolaborasi dengan ilmu komunikasi, juga ada yang murni FEB begitu.
kami melihat bahwa ini memang potensi untuk penyampaian materi hari ini itu untuk meluruskan niat untuk PKM ini agar tidak sekadar mengunggah mata kuliah. Karena kemarin ketika kami cek di FEB itu ada, apa iya anak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan melakukan penelitian tentang kronologis kimiawi daya serap keramik yang bahan dasarnya itu dikombinasikan dengan jerami untuk mengukur seberapa besar panas yang diserap, terus seberapa besar pancaran dari panas itu yang dimunculkan. Karena saya pernah mereview PKM itu dan pernah menang yang membuat anak teknik kimia. Lah kok tiba-tiba muncul di FEB? Karena saya sudah sejak tahun 2010, sehingga ketika mereview PKM-nya itu hasil dari melakukan hasil pulungan itu mengambil PKM yang ada, atau dari hasil membuat sendiri itu, kami sangat bisa merasakan itu. Sehingga mohon maaf untuk plat B, jangan sampai ini terjadi lagi, karena ketika kami cek mahasiswa itu kesannya adalah menjadikan dosen pembimbing pokoknya namanya ditempel begitu, karena memang kami temukan banyak tidak ada tanda tangan dosen pembimbing juga gitu. Maka ini harus dikawal begitu, dan mengawal itu memang butuh waktu, tapi kami senang melakukan itu. Nah, ini ibaratnya Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa bahwa kerja PKM itu ibarat salat berjamaah. Jadi PKM ini hakikatnya seperti salat berjamaah, bahwa salat berjamaah ini mempunyai nilai pahala yang lebih besar daripada munfarid. Begitu. Kalau mawapres munfarid, mahasiswa berprestasi itu single fighter dia. Jadi mulai dari presentasi, mengembangkan produk, terus menunjukkan eksistensi dan seterusnya memang sendiri kalau mawapres. Tapi kalau PKM ini konsepnya adalah konsep jamaah. Begitu. Jadi kalau sampai unggah sendiri tanpa ada makmum, itu untuk PKM pasti langsung masuk kotak hitam. Ngaten. Terus ini adalah lini masa PKM 2020 pendanaan 2021 UMS. Lini masa ini bahasa Inggrisnya adalah timeline. Saya mencoba untuk memperkenalkan, siapa tahu nanti menjadi viral begitu nggih. Nah, sebenarnya di Maret 23 Maret kemarin itu adalah unggah terakhir. Kita sudah mempersiapkan dari Oktober, Bapak dan Ibu serta teman-teman, sehingga silakan kunjungi Instagramnya Mawa UMS 1958, karena informasi tentang PKM, informasi tentang kompetisi, informasi tentang beasiswa itu bisa kita dapatkan di sana. Nah, untuk ini saya rasa persiapan persiapan dari UMS sudah sangat luar biasa begitu. Hanya saja memang ketika di bulan Februari itu muncul panduan baru dan panduannya itu mengubah nama skim, itu membuat kami kerja 2 kali karena harus mengecek satu-satu, setiap bagian itu harus benar-benar benar. Begitu. Ini adalah SIM PKM yang dibuka setiap kali lini masa ini sudah disampaikan bahwa kapan mahasiswa itu bisa mulai unggah ke SIM PKM, maka unggahnya adalah di SIM PKM ini. Jadi kalau saat ini teman-teman mau nyicil untuk unggah ke SIM PKM memang tidak bisa, karena ini bukan masanya untuk unggah. Begitu. Maka paling tidak nanti bisa lolos SIM PKM di sini dulu sudah bagus. Saya lihat kemarin plat B yang lolos banyak di sini, di SIM PKM, karena memang yang unggah juga ratusan ya. Tapi nanti kita lihat akhirnya tinggal berapa yang bisa berhasil sampai ke Simpel Mawa. Itu. Terus, ini sebuah penghargaan yang luar biasa menurut saya. Di UMS ini ada kebijakan yang diterbitkan oleh universitas bahwa penghargaan bagi mahasiswa yang bisa menjuarai PIMNAS, misalnya satu tim 5 orang, itu ya setiap orang akan dapat. Nanti jika bisa mengemas emas di PIMNAS, mengemas emas di PIMNAS, atau juara 1 per orang akan mendapatkan 12.500.000. Jadi kemarin
karena ada 8 tim yang bisa masuk ke PIMNAS, setiap mahasiswa berhak mendapatkan uang tunai 3 juta. Begitu. Jadi menurut saya ini merupakan penghargaan yang luar biasa, tapi sayangnya sejak kebijakan ini muncul belum pernah ada satupun yang bisa menikmatinya. Kami berharap nanti tahun ini ada yang bisa menikmati ini. Begitu. Terus, nah ini yang seringkali menyebabkan kecelakaan ya. Menyebabkan kecelakaan karena kemarin plat B itu paling banyak kecelakaannya di sini. Jadi plat B itu ketika kami cek, proposalnya itu abai atau cuai terhadap panduan. Jadi kesannya ya pokoknya nulis, terus diunggah. Tidak bisa begitu teman-teman. Jadi ketika menulis proposal PKM, maka mau tidak mau harus membaca panduan terbaru. Loh Bu, kemarin itu kan seleksinya di tahun 2020. Ini saya pakai panduan 2020 juga tidak boleh, tidak bisa. Jadi teman-teman harus ketika unggah pendanaan tahun 2021, maka teman-teman harus mengacu pada panduan yang terbaru. Bu, tapi saya itu suka banget loh Bu dengan batik. Kalau saya pakai panduannya 2017 boleh tidak? Tidak boleh. Jadi ini sudah menjadi masa lalu, lupakan itu. Ini sudah tidak relevan untuk dirujuk lagi karena memang isinya sudah berubah total. Bu, tapi kadang namanya masih sama, hanya beda sedikit saja kok Bu. Di sini ada ringkasan, di sini tidak. Tidak bisa. Bu, tapi saya suka warna orange itu Bu, seger-seger kayak jeruk, mau pakai yang 2013, tidak boleh. Jadi lupakan saja ini. Ya, lupakan saja karena kadang juga dosen ketika ditanya pakai panduan yang mana, wis pokoknya nek panduan PKM dituruti, padahal beda isinya. Maka yang kita gunakan untuk pendanaan 2021, ini yang kita gunakan adalah buku pedoman ini. Buku pedoman PKM yang diterbitkan oleh Belmawa. Rujukannya satu-satunya adalah itu. Jadi ketika menulis PKM ini menjadi kitab suci nih, karena nanti akan ada halal haramnya dasarnya dari sini. Begitu. Terus, perlu saya sampaikan bahwa UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, ini masuk ke klaster 1, yang bisa unggah maksimal 840 untuk PKM 5 bidang, 90 untuk AI, 90 untuk GT, dan 120 untuk GFK. Tahun ini tidak kita ambil semua. Kita unggah hanya totalnya sekitar 700-an. Dengan dasar apa? Dengan dasar untuk memberikan citra baik di nasional bahwa kita taat panduan. Jadi ini klaster kita, klaster 1, meskipun mempunyai kesempatan untuk unggah sampai 1000 proposal, kami tidak ambil itu, karena memang orientasi kami adalah kualitas, tidak lagi kuantitas. Skim PKM terkini, ini mohon maaf tidak begitu jelas, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Yang dulu namanya adalah PKMP, sekarang menjadi PKMR atau riset. PKMK tetap bertahan dengan nama lamanya, PKMPM ini dulu namanya PKMM, PKMPI ini dulu namanya PKMT, PKMKC tetap, GFK tetap, GT tetap, AI tetap. Yang berubah adalah di anggota. Kalau dulu PKMR itu harus 3, sekarang ada rentangan bisa 3-5. 3-5 itu bagaimana maksudnya, Bu? Minimal 3, maksimal 5. 4 boleh, Bu, boleh. 6 tidak boleh, 2 tidak boleh. Jadi jamaahnya dibatasi 1 imam, terus minimal 2 makmum dan maksimal 4 makmum. Pendanaan agak turun memang, karena biasanya 3 juta sampai 12.500.000, ini, mohon maaf, 5 juta sampai 12,5, sekarang maksimal hanya 10. Terus bedanya untuk yang PKM 5 bidang dan GFK, kalau GFK ini dulu itu dapatnya insentif, sekarang sudah diposisikan sebagai levelnya PKM 5 bidang. Jadi GFK ini sekarang masuk kategori PKM 6 bidang. Gitu.
Terus untuk GT ini cukup menulis 10 halaman akan dapat insentif 3 juta, PKMAI menulis 15 halaman dapat insentif 3 juta. Begitu. Jadi ini nanti coba kita kita cek dari proposal yang kemarin ada beberapa di universitas yang saya review ya. Nanti kalau ada waktu akan saya review. Baik, sekarang kita masuk ke PKMR. PKMR ini adalah PKM riset dibagi menjadi 2 skim. Yang pertama adalah eksakta dan yang kedua adalah sosial humaniora. Kemarin plat B itu banyak yang salah ketika mendaftar PKM RSH tetapi masuknya PKM RE. Kalau fakultasnya saja sudah jelas bahwa itu fakultas ekonomi dan bisnis, sama sekali tidak ada rasa eksakta di situ. Maka teman-teman mohon bisa berpaling dari eksakta, masuk saja ke humaniora. Gitu. Jadi sosial humaniora ini adalah lahan garapan dari teman-teman dari FEB. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sesekali masuk ke RE, karena di sini nanti saingannya adalah universitas-universitas gajah. Termasuk RE-nya UMS itu masuk kategori gajah sebenarnya, karena kita masuk PIMNAS seringkali dapatnya dari RE. Gitu, anak-anak teknik kimia, anak-anak kedokteran, anak-anak farmasi itu masuknya di sini. Tapi kalau manajemen kita harus bisa menerima kenyataan bahwa kita memang bidang kita adalah sosial humaniora. Dan sosial humaniora ini mempunyai potensi yang lebih besar untuk didanai dibandingkan RE. Karena RE ini saingannya luar biasa. Misalnya UGM, IPB, UB, ITB, ITS, itu mereka punya laboratorium yang sangat lengkap, sehingga eksakta mereka itu memang jagonya. Begitu. Tapi kalau RSH ini yang yang disenangi oleh reviewer itu biasanya yang berbau kearifan lokal. Jadi kita sebenarnya punya potensi untuk masuk ke sini. Begitu. Terus PKMK kewirausahaan. Saya yakin teman-teman dari FEB meliriknya ini. Dan saya yakin saingannya sangat banyak. Tapi yang perlu dipahami bahwa PKM kewirausahaan itu konsepnya adalah bukan memproduksi barang untuk dipasarkan. Saya ulangi lagi, bukan memproduksi barang untuk dipasarkan, tapi orientasinya adalah memasarkan barang yang diproduksi. Saya ulangi lagi, nggih. Jadi PKM kewirausahaan ini orientasinya adalah memasarkan barang yang diproduksi, bukan memproduksi barang untuk dipasarkan. Artinya lebih tinggi peran marketingnya daripada peran produksinya. Begitu, karena banyak yang masih berpikir tentang bagaimana melakukan pengolahan, langkah-langkahnya bagaimana bahan baku dicampur-campur, dikemas, dijual. Tapi ini bisa juga barang atau jasa ini sudah ada sebelumnya yang mirip, ada sedikit inovasi, dijual. Atau bahkan ketika barangnya itu sama dengan yang sudah ada sebenarnya juga boleh. Asalkan di sini mempunyai potensi untuk bisa memasarkan itu untuk laku di pasaran. Itu karena selama ini ketika saya mereview kewirausahaan, rata-rata teman-teman itu banyak yang membuatnya mulai dari keripik, kerupuk, itu mulai dari keripik bonggol pisang, keripik daun pisang, keripik jantung pisang, keripik, pokoknya dibuat keripik semua. Jadi kewirausahaan ini mohon orientasinya adalah memasarkan bukan memproduksi. Itu yang kuncinya harus dipegang di situ. Terus pengabdian masyarakat sekarang. Pengabdian masyarakat dan penerapan iptek ini sebenarnya setali tiga uang, tapi serupa tapi tak sama. Bedanya sebenarnya pengabdian masyarakat dengan penerapan iptek ini itu hanya di mitra. Kalau pengabdian masyarakat ini mitranya adalah mitra non-produktif, maka di sini saya gambarkan ada anak-anak yang sedang dakon, emak-emak yang sedang merindukan anaknya, posyandu,
Ini anak sekolah yang anggap seandainya dia pakai masker pasti tidak terlihat. Masyarakat yang sedang kerja bakti, ini saya waktu itu pengabdian masuk ke sekolah untuk ke kelas cita-cita. Di sini saya mengenalkan anak-anak bagaimana profesi dosen. Yang ternyata mereka sama sekali tidak tertarik karena memang mereka tidak mau belajar. Cita-cita anak-anak yang ada di sekolah ini adalah inginnya jadi sopir truk sama pemain voli. Dosen aku mau mikir Bu, sekolah kira koso, ada yang mengatakan begitu. Ini adalah sasaran PKMM. Ingat, PKMM itu mitranya harus non-produktif. Saya ada proposal nanti, saya tunjukkan. Karena ada yang salah juga. Terus, yang PKMPI, sasarannya adalah mitranya produktif. Mengapa saya di sini memberikan gambar Mbah Terang Bulan ini? Karena ini produktif mitranya. Karena apa? Pernah juga ada yang didanai, itu mitranya adalah penjual rujak, bisa. Karena mitra produktif maka masuknya bukan ke PKMM, tapi PKM penerapan iptek. Itu harus bisa dipahami. Artinya apa? Di PI ini mitranya tidak harus tidak harus pengusaha besar, tetapi bisa juga orang-orang yang jualannya seperti ini. Begitu. Yang penting mitranya produktif, maka masuknya ke PI. Jadi sebenarnya mirip dengan pengabdian masyarakat, hanya bedanya di mitra saja. Ngaten. Selanjutnya, ini mohon maaf agak enggilani ya, tapi ini penuh inspirasi sebenarnya, PKMKC. Di tahun 2020 UGM mengemas-emas untuk PKMKC itu yang dibuat oleh mahasiswa dari teknik elektro berkolaborasi dengan mahasiswa dari program studi keperawatan. Itu menciptakan sebuah alat yang fungsinya adalah untuk memotret luka diabetes. Itu apakah luka diabetes itu punya potensi untuk meminimalisasi amputasi atau tidak? Dapat emas kemarin. Yang namanya PKMKC, alat ini boleh sudah ada, tapi ada inovasi. Tapi nanti keluarannya bentuknya adalah prototipe. Sekarang ada PKM jenis baru, tapi saya tidak tahu pedomannya ada di mana, namanya PKMKI. Bukan karsa cipta, tapi karya inovatif. Kalau karya inovatif itu diperuntukkan oleh teman-teman yang kuliahnya di akademi, atau di politeknik begitu, untuk mencetak alat itu untuk langsung digunakan oleh mitra. Jadi itu sosialisasinya belum utuh, tapi kemarin pada saat mengisi kesediaan sebagai reviewer, saya sudah melihat ada KI, tapi saya tidak contreng karena memang saya tidak punya mindset tentang itu. Tapi kalau KC, ini adalah alatnya itu harus ada inovasi. Kemarin yang dari kedokteran itu mau membuat sikat gigi, tapi sikat giginya di situ ada sensor yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana kondisi yang ada di dalam mulut. Itu masuk KC. Tapi kalau karya inovatif itu biasanya berdasarkan pada kebutuhan mitra. Begitu. Tapi untuk akademi, jadi saya tidak begitu paham tentang KI itu, nggih. Nanti jangan tanya tentang KI karena memang masih abu-abu begitu. Saya belum tahu betul karena memang baru akan mengikuti BIMTEK besok pagi sampai hari Jumat. Nah, terus untuk GFK, teman-teman, ini ada perbedaan yang signifikan. Saya pernah mereview PKM GFK dari anak ekonomi, itu saya ketika mereview itu saya malah jadi mendapatkan hiburan. Karena GFK-nya itu dibuat di tengah hutan begitu, terus sambil baca puisi. Gitu. GFK bukan seperti itu. Jadi yang namanya GFK itu dasar idenya itu harus mengangkat SDGs yang 17 ini. Ini wajib hukumnya. Jadi teman-teman, kalau di tahun 2020 kemarin, GFK itu adalah submit-nya video, terus dinilai apakah videonya itu bagus atau tidak, dapat insentif 5 juta, tapi tahun ini GFK ini punya level seperti PKM 5 bidang. Jadi teman-teman harus membuat latar belakang, membuat desainnya video seperti apa. Jadi kalau di tempat kami itu kami minta untuk membuat storyboard-nya, terus di situ ada sinopsisnya, terus di situ ada bagaimana membuatnya. Jadi GFK yang sekarang seperti itu, sehingga bisa didanai mencapai 2 kali lipat dari sebelumnya. 10 juta. Jadi mahasiswa akan membuat video jika sudah pengumuman didanai.
Kalau belum ya jangan buat video dulu. Begitu. Kemarin ini yang agak tergopoh-gopoh di GFK, karena kami sudah menyiapkan mahasiswa itu untuk unggah video di YouTube, tapi ternyata kebijakannya berubah. Jadi bimbing dari awal. Bimbingan saya GFK itu satu, Bocai itu aktif sekali. Jadi setiap kali kirim proposal pagi begitu, biasanya kan saya selalu memberikan respon, saya agak menunda itu, Bu, gimana Bu? Terus kemarin unggah ada salah sedikit, Mbak ini salah, aduh Bu, tak ganti Bu. Jadi lama-kelamaan itu ketika saya membimbing itu jadi yang butuh mahasiswanya. Sebenarnya dosen juga butuh, tapi ketika mahasiswa yang butuh itu kita membimbingnya jadi sangat nyaman begitu. Jadi mahasiswa saya 10 yang saya bimbing itu, yang awalnya itu yang ngoyak-ngoyak saya, tapi begitu mereka sudah masuk, sudah berenang di PKM, mereka nanti yang akan mengejar-ngejar kita. Begitu. Untuk PKM GFK begitu, selain mengangkat isu SDGs, bisa juga mengangkat isu nasional, misalnya target zero. Ini masalah masker ini menjadi masalah. Kalau kemarin pada saat corona, masker ini menjadi masalah karena langka, tapi sekarang masker sudah di mana-mana dijual sangat murah ya. Tapi yang menyebabkan masalah baru adalah menjadi sampah. Karena beberapa minggu yang lalu saya melihat berita yang muncul di Line sama di Google itu, sekarang hewan-hewan yang ada di luar sana banyak yang cacat karena terjerat tali masker. Itu sebenarnya bisa diangkat untuk GFK. Jadi tali masker yang tidak dipotong oleh penggunanya, apalagi kalau kita menggunakannya masker medis itu kan harus ganti setiap 4 atau 5 jam. Terus tiba-tiba kita buang saja, kan tidak mungkin dia direkondisi ya. Karena memang di situ fungsinya adalah untuk menahan ini agar bersin kita tidak keluar, dan itu kan isinya kan penyakit kan. Nah, tapi tali masker yang dibiarkan loler itu ternyata dia akan berpotensi untuk melilit binatang liar yang ada di pembuangan sampah. Sehingga ini menimbulkan masalah baru karena banyak binatang yang cacat. Nah, maka bisa mengangkat target zero adalah misalnya zero sampah, zero emisi. Jadi target zero ini sebenarnya beberapa bulan itu diselesaikan oleh corona sebenarnya. Jadi, tapi ya menimbulkan masalah baru karena tidak ada aktivitas sehingga seolah-olah tidak ada kehidupan. Begitu. Masalah masalah pencemaran udara bisa diselesaikan dengan lockdown, ya kan? Terus masalah yang tadinya kelasnya tidak cukup bisa diselesaikan dengan Zoom meeting dan seterusnya. Sehingga ada target zero yang bisa ini. Afik jangan diorek-orek Taufik ya. Oke. Selain itu juga masih bisa mengangkat kaitannya dengan isu corona, karena isu corona termasuk isu nasional untuk GFK. Nah, selanjutnya, yang berikutnya ada yang namanya PKMKT atau karya tulis yang terdiri dari 2 ini. Yang pertama adalah AI, artikel ilmiah. Ini andalan AI ini memang ada di teknik industri. Karena hasil magang, tugas kelompok, hasil KKN itu bisa dikemas dalam bentuk PKM AI. Saya juga. PKM AI itu selama 3 tahun berturut-turut mahasiswa saya selalu didanai meski hanya 1. Dari hasil apa? Tugas kelompok. Tugas kelompoknya apa? Sepele sebenarnya. Sepele. Mahasiswa penempuh mata kuliah pembinaan bahasa Indonesia, saya suruh untuk jalan-jalan ke mall dan ke pasar tradisional. Saya suruh untuk motreti bahasa-bahasa yang digunakan, tapi sudah saya tentukan bahwa mereka akan memotret ranahnya ranah rumah tangga, alat rumah tangga. Kalau di mall itu namanya adalah kitchen set. Terus ada lagi spring bed, begitu. Terus di situ ada, pokoknya istilah-istilahnya istilah asing. Begitu masuk ke pasar, yang dijual misalnya alat-alat rumah tangga, ada kasur kapuk kayak begitu. Jadi ada komparasi bahwa ternyata beda nama dengan produk yang sama ketika masuk ke mall dengan nama yang berbeda harganya naik. Itu hasil penelitiannya dari sisi bahasa begitu. Tapi itu merupakan tugas kelompok mata kuliah. KKN sangat bisa, magang juga sangat bisa.
Karena kalau yang di teknik industri itu sampai hafal saya, ketika mereview itu selalu resiko kerja, penghitungan berapa jumlah pekerja kayak begitu. Jadi ketika review di teknik industri, setiap tahun itu saya hafal kalau yang dibahas selalu itu, hanya memang hasilnya selalu berbeda. Begitu. Kalau PKM GT, teman-teman, ini adalah PKM yang, menurut saya adalah PKM yang paling sulit ditembus. Seumur hidup saya mendampingi PKM selama 10 tahun itu baru lolos 1 didanai dari pendidikan biologi, itu keluaran mata kuliah Bahasa Indonesia, mengangkat tema tentang ini, pemanfaatan eceng gondok sebagai bahan baku pembuatan kertas. Selain itu belum pernah ada GT yang diusulkan bimbingan saya loh ya, didanai. Maka saya paling takut ketika disuruh untuk mereview GT, karena GT itu memang harus benar-benar idenya ide gila, dan itu baru bisa terrealisasi jangka panjang, di atas 10 tahun. Itu. Jadi GT itu menurut saya adalah jenis PKM yang paling sulit. Mengapa? GT ini bentuknya nanti adalah tulisan 10 halaman, dapat insentif 3 juta, tapi GT itu bisa masuk Pimnas. Itu. Jadi hebatnya GT di situ. Tapi ya itu, saya bimbing itu, bisa didanai itu sudah syukur alhamdulillah sebenarnya. Begitu. Terus ini adalah gambaran mahasiswa saya yang saya antar ke Makassar. Ini kelengkapan dari foto yang tadi ditunjukkan oleh tim panitia. Ini sampai ke Pimnas itu sebenarnya yang dibahas apa? Sepele sebenarnya Bapak dan Ibu yang dibahas. Yang dibahas adalah soal bahasa Indonesia untuk ujian nasional itu kan ada pilihannya 4 ya. A, B, C, D. Nah, kami meneliti bagaimana pilihan jawaban itu kalau di teori evaluasi, karena saya adalah dosen evaluasi, keberfungsian distraktor. Jadi A, B, C, D itu kan yang benar-benar benar hanya 1. Yang lainnya itu kan mungkin kurang tepat atau bahkan tidak tepat. Tugas kami pada saat meneliti ini adalah untuk mengecek apakah distraktor atau pengecoh dari pilihan A, B, C, D itu berfungsi atau tidak. Jadi misalnya ada puisi, terus puisi nanti ada misalnya suasana batin puisi di atas adalah A, gembira, B, senang, C, bahagia, D, khawatir. Loh, ada khawatir di sini yang tidak seragam dengan pilihan yang lain, tidak serasa, maka khawatir ini distraktornya tidak berfungsi. Itu caranya dengan mengujikan di sekolah, ketika siswa itu disuruh untuk mengerjakan, antara A, B, C, D itu berapa peluang itu dipilih. Ketika banyak yang memilih dan salah, maka distraktor itu berfungsi, karena memang fungsinya adalah untuk mengecoh. Ibaratnya adalah fungsi dari orang-orangan sawah itu untuk mengecoh burung bahwa itu adalah pemilik sawah. Nah, berfungsi atau tidak kan tergantung ketika dikasih tali, ketika ada angin terus mabur-mabur, terus ada keterempolongnya muni der itu mungkin berfungsi. Tapi kalau orang-orangannya tidak digandrol kayak apapun, cuman angklung-angklung begitu, ya burung tetap saja tidak terkecoh. Itu gambarannya begitu. Terus yang ini, mahasiswa ini adalah mahasiswa ini Teti, ini adalah mahasiswa yang pernah Pimnas 2017, akhirnya didanai lagi 2018, kajiannya juga sepele. Yang diteliti adalah grup WA mahasiswa yang mengandung prinsip kerjasama dalam komunikasi. Jadi misalnya yang dibahas ini adalah gunaku KKN yang kene penak, fasilitasnya seperti hotel. Misalnya ada ini, terus nanti nyambungnya lain apa. Jadi dalam bahasa itu ada prinsip kerjasama. Ada stimulus apa, ada respon apa, itu dijawab, maka di situ bisa diteliti prinsip kerjasamanya. Kalau ini, Putri, ini dia meneliti tentang lagu Bojo Galak. Jadi ada penyimpangan maksim kualitas dalam lagu Bojo Galak, dan ternyata ketika kami teliti, lagu Bojo Galak itu sebenarnya secara tekstual itu tidak menyimpang. Yang membuat erotis adalah musiknya. Gitu. Hanya memang kesalahannya adalah ketika lirik itu dinyanyikan oleh anak-anak, dan ternyata anak-anak yang menyanyikan lagu itu mereka tidak paham maknanya. Itu penyimpangan maksim kualitas. Di tahun 2016
Ada mahasiswa yang saya bimbing, penyimpangan maksim kuantitas dalam lagunya Julia Perez Aku Rapopo. Kenapa ya kok bisa lagu Aku Rapopo, Aku Rapopo, Aku Rapopo kok bisa menjadi viral? Ternyata di situ ada penyimpangan maksim kuantitas. Menyampaikannya diulang-ulang, tetapi di situ ada makna yang terpendam di balik itu. Jadi kajian sosial humaniora adalah kajian-kajian yang dekat dengan kehidupan kita. Dan itulah saya jadi bisa niteni. Ketika saya punya bimbingan 60 misalnya, saya milih 10 itu biasanya yang punya potensi memang. Yang lainnya saya hibahkan, tapi seringkali juga yang saya hibahkan akhirnya didanai juga. Yang tahun kemarin yang saya hibahkan ke teman-teman, saya itu juga ada yang didanai 3. Saya sendiri 1. Tidak apa-apa. Yang penting kan sama-sama berkarya untuk lembaga gitu. Jadi ini gambarannya. Terus strateginya bagaimana? Strategi PKM itu sebenarnya mudah, teman-teman. ATM, amati, tiru, modifikasi bersama. Amati, tiru, modifikasi bersama. Saya mendampingi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung sampai kemarin unggah terakhir itu pembimbingnya itu yang kontak saya terus. Bu, ini sudah betul atau belum? Belum. Diperbaiki sebelah mana, Bu? Sebelah sini. Terus ketika di ITS PKU juga begitu. Bahkan oleh teman-teman di ITS PKU saya itu dipanggilnya dokter bedah PKM. Jadi dokter bedah PKM. Saya dulu punya cita-cita jadi dokter. Tapi ternyata tidak untuk bedah orang, tapi bedahnya PKM. Nah, strateginya adalah dengan ATM bersama ini. Karena tadi kerjanya super team, maka mengamatinya juga bersama-sama. Karena dengan berdiskusi, nanti akan mendapatkan proposal yang terbaik. Begitu, terus ada hukum ya, dalam PKM ini adalah hukum halal haram. Jadi kalau teman-teman menulis PKM, ada persyaratan bahwa di panduan itu tidak ada halaman sampul, maka ya jangan diberi halaman sampul, karena itu haram. Itu, ada halaman sampul saja haram. Misalnya di bagian daftar isi, ada peraturan halamannya harus menggunakan halaman Romawi kecil di sudut kanan bawah. Lah kok menggunakannya angka Arab di sudut kanan atas, itu haram, masuk kotak langsung. Sehingga kemarin selama 1 bulan penuh itu memang kami ngintipinya itu administrasi, gitu. Karena kalau sebaik apapun, kalau administrasinya tidak memenuhi aturan, masuk kotak hitam. Karena reviewer PKM ini diposisikan dalam keadaan kejam memang. Mengapa? Karena ketika reviewer PKM melihat proposal itu ada satu saja yang salah, itu bonus. Kalau tidak ada kesalahan itu kami senep sebenarnya. Mengapa? Karena harus membaca 10 halaman itu utuh dibaca semua. Untuk mencari apa? Mencari kejelekan sebenarnya. Karena kita tidak diizinkan untuk memberikan nilai langsung 700. Tidak bisa. Kita harus tetap bisa menentukan mana yang salah. Gitu. Tapi kalau sudah sejak awal misalnya maksimal 10 halaman, lah kok daftar pustakanya ada di halaman 11. Wah, ini temon. Artinya apa? Kita menemukan berlian di situ. Karena apa? Kita tidak perlu mengecek lagi, pokoknya itu langsung masuk kotak hitam. Tanpa melihat dari mana proposal itu dibuat. Kita bisa belajar dari Sampit, Bapak dan Ibu, serta teman-teman. STKIP Muhammadiyah Sampit tahun 2019 itu viral. Karena apa? Menduduki 10 besar PKM yang didanai. Terus lolos, didanai, sampai PIMNAS dapat emas. Itu ternyata yang disubmit ya satu proposal itu setelah didanai masuk ke PIMNAS, di PIMNAS dapat emas. Langsung naik grade-nya sampai ke juara 10 besar tingkat nasional. Itu STKIP Muhammadiyah Sampit. Nah, ini Bapak dan Ibu, sebentar saya nyalakan lampu dulu karena tiba-tiba di sini mendung. Ini informasi terbaru kemarin, karena memang unggah PKM itu terakhir tanggal 23. Update info dari kemahasiswaan saya selalu dapat karena admin kemahasiswaan itu selalu berkomunikasi dengan saya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya usulan yang dimasukkan ke sistem itu ada 801. Tetapi yang berhasil unggah proposal itu hanya 717.
Yang tertib ini si AI sama GFK ini tertib ini. Jadi antara usulan dengan yang diunggah sama, yang lain turun. Nah, dari sebaran ini ya mohon maaf PBSI itu memang paling banyak ya 89. Ini juga dari hanya sekitar seratusan proposal yang lolos di universitas ya. 125 sudah kami identifikasi yang berhasil unggah di apa namanya di sistem 89. Jadi di sini kalau kita lihat ekonomi baik itu akuntansi, ekonomi pembangunan maupun manajemen sudah mulai ada angka berkepala 2. Ini kalau dihitung-hitung sudah lumayan ya. Artinya saya yang kemarin PR banyak itu di psikologi karena ini anak kandungnya Pak WR ya. Terus sama di pendidikan agama Islam baru 4. Ini olahraga baru 1. Ini aja kelihatannya yang TikTok itu, saya nggak tahu. Pokoknya ada 1, arsitektur hanya 1. Tapi ini memang saingan ketatnya itu ada di PBSI sama teknik industri di sini. Kedokteran selalu ada, karena memang kedokteran ini wajib menjadi nilai untuk ujian mata kuliah blok riset. Jadi semua mahasiswa kedokteran ambil PKM 5 bidang harus 5 bidang tidak boleh AI atau GT, masuknya ke blok riset, sehingga kedokteran ini memang selalu banyak yang unggah. Saya sebenarnya berharap FEB itu bisa satu fakultas itu bisa melebihi FKIP ya seharusnya, tapi ya beda ya, di FEB 3 prodi, di FKIP 11 prodi nih, 11 program studi. Di FKIP saya juga agak berat genjot yang lainnya, karena memang minatnya mungkin juga berbeda, tapi saya alhamdulillah ini sudah ada semuanya di FKIP. Ini FEB sudah lumayan bagus, tapi dari yang lolos tahap 1 sampai dengan yang unggah memang selisihnya sangat banyak. Karena plat B itu banyak yang tidak sesuai dengan ini tadi, tidak bisa menghindari hal-hal yang haram tadi. Sehingga terpaksa ketika tidak bisa memperbaiki sesuai dengan panduan, maka tidak diberi user dan password. Semoga nanti bisa menjadi memotivasi nanti untuk bisa memperbaiki untuk berikutnya. Begitu Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa, materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terlalu panjang karena memang tidak tahu ya, PKM itu kelihatannya sudah menjadi belahan hati saya begitu. Saya sangat senang ketika diminta untuk berbicara tentang PKM. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan saya sangat senang menunjukkan gambar ini meskipun kata terima kasihnya salah. Seharusnya terima kasih ini kan dipisah tapi tetap saya pakai karena yang saya gunakan itu adalah gambar 5 jarinya ini loh. 5 jari ini gambaran dari super tim PKM yang menggambarkan 5 ini adalah orang yang berbeda karakter semua, jempol, telunjuk, dan seterusnya, tapi justru karena berbeda ini bisa bersatu. Coba bayangkan kalau jarinya telunjuk semua atau jempol semua, mereka pasti akan sendiri-sendiri. Begitu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf. Untuk klinik nanti mungkin bisa agak belakangan kita buka sesi diskusi dulu. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kembali kepada Prof. Ikhwan. Amin ya, Prof. Ikhwan untuk bisa menyampaikan untuk berdiskusi dulu. Ngaten Prof. Ikhwan. Monggo selanjutnya kami serahkan kepada Prof. Ikhwan. Terima kasih banyak Ibu Dr. Laili, luar biasa ini. Peserta kita ini sebagian besar memang mengambil mata kuliah kewirausahaan, tetapi tadi Ibu sudah menyampaikan begitu banyak ya program-program PKM yang lain yang tentu saja mereka akan tertarik dengan beberapa program prioritas yang lain yang sekarang mungkin sedang dia pikirkan, berimajinasi mungkin ya. Tapi tentu ada banyak pertanyaan mengenai nanti kira-kira tadi halal haram itu sebenarnya di mana ya, siap, ya. Tadi beberapa mungkin sudah idenya oke, tapi tiba-tiba ide saya bagus kok ternyata masuk kotak gitu ya. Nah, mungkin nanti akan ada pertanyaan dari peserta. Kami persilahkan silahkan raise hand atau mungkin bisa langsung di chat. Nanti kita lihat di chat lain. Kami persilahkan.
Belum ada, mungkin Ibu bisa menyampaikan tadi karena kita lebih banyak ekonomi itu barang dan jasa. Mungkin ada satu produk yang bisa dihasilkan, maksud saya masuk di Dikti atau mungkin di Pimnas yang backgroundnya itu dari Fakultas Ekonomi. Karena sebenarnya kalau produksi itu lebih banyak kawan-kawan di teknik karena dia bisa bikin sesuatu. Biasanya kita belajar ekonomi ya belajar tentang manajemen, belajar tentang akuntansi, belajar tentang perencanaan ekonomi pembangunan. Nah, kira-kira seperti apa yang lebih pas gitu ya daripada tadi maaf tadi ada plat B. Ini saya merasa kemudian harus menyampaikan kepada Bapak Ibu dosen. Tadi ada yang pakai pemanas keramik, ini jadi aneh gitu ya. Jadi mungkin dia punya ilmu lain gitu ya. Tapi monggo yang untuk ekonomi kira-kira kansnya seperti apa ya untuk bisa lolos. Iya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ini jadi yang bertanya adalah Prof. Iwan ke saya jadinya ya. Begini, Prof. Ketika saya saya mereview miliknya plat B begitu, saya mengatakan plat B karena di situ ada ekonomi akuntansi, ada ekonomi pembangunan, dan ada manajemen. Selama ini saya melihat ya, saya sampai hafal dosen-dosen yang punya konsentrasi di PKM sebenarnya. Kalau dari Fakultas Ekonomi itu Bu Aflit itu bagus membimbingnya, Prof. Ya. Jadi pernah didanai waktu itu adalah di program PKM-nya saya agak lupa apakah itu kewirausahaan, tapi yang jelas itu berbicara tentang packaging. Berbicara tentang packaging. Jadi ada jenang yang biasa digunakan untuk mantenan itu. Jadi ada ada mitra yang di Sukoharjo, tapi jenang itu ketika dijual itu posisi packagingnya masih seperti botol gitu, Prof. Jadi jenang itu diiris-iris saja terus dibunteli pakai daun pisang. Sehingga waktu itu Bu Aflit dan teman-teman dari PKM itu bagaimana caranya isinya jenang, tapi packagingnya itu rasanya adalah packaging brownies atau pizza begitu. Itu level ekonomi. Terus ada juga kemarin yang dibimbing oleh Bu Happy, Bu Nasirotun, terus Bu SK ya. Saya hafal karena ketika melihat nama-nama itu ternyata ada proses bimbingan dari dosen itu. Misalnya kemarin itu ada yang berbicara tentang kebijakan pajak. Kebijakan pajak. Dulu pernah Prof, waktu di 2017 itu di satu ruangan dengan mahasiswa saya itu dia mendapatkan perunggu karena yang dibahas tentang tax amnesty. Gitu. Nah, itu kan bidangnya teman-teman di ekonomi. Bisa juga yang berkaitan dengan saya itu kemarin yang punyanya Bu Happy tapi dibuatnya PKMAI karena itu luaran tugas magang. Gitu. Ya. Terus ada juga kan bisa juga ya kebijakan berkaitan dengan perbankan. Perbankan. Terus saya ikuti malah risetnya Pak Mutoifin Walidem itu. Beliau kan orang HES ya, Prof. Hukum Ekonomi Syariah. Beliau memotret bagaimana pergerakan minat masyarakat terhadap bank syariah dengan konven. Tidak hanya berhenti sampai di situ, ternyata juga ada riset yang berkaitan dengan bagaimana pergerakan masyarakat itu untuk menginap di hotel syariah dan hotel konvensional. Ya. Itu sekadar ide. Terus saya ingat betul, Prof, waktu masuk ke UMS, kan di tes TOEFL itu, Prof. Ya. Ketika mengerjakan TOEFL-nya longman itu, saya baru tahu loh. Ketika ada yang namanya supermarket mall gitu aja ya, mall, terus supermarket Toserba, yang meminta pembeli itu masuk ke supermarket itu ternyata ada misi di balik musik kan. Jadi ketika toko itu tidak ada musik akan cenderung membuat konsumen itu langsung pulang. Ya, tapi ketika ada musik, apalagi ketika musiknya yang diputar adalah musik yang sedang viral begitu, misalnya kalau saya sukanya nasyid waktu itu Maher Zain gitu ya. Kalau masuk ke toko ada lagu itu, seharusnya mengambilnya sesuai dengan catatan, tapi ternyata saya mengambilnya melebihi dari apa yang saya catat karena musik itu meningkatkan keinginan, tidak menyesuaikan konsumen dengan kebutuhannya. Itu malah justru pernah diteliti dan masuk ke wacana ketika saya mengerjakan TOEFL. Begitu saya cek, iya benar juga.
Ada juga kebijakan orang Indonesia, tipe konsumen Indonesia itu kan suka hadiah, Prof. Ya. Jadi ketika jualan susu yang akan ED, dibanderol jadi 2 dengan harga yang tetap, tetapi di situ ada trempolong atau toples sebagai hadiah atau piring, itu kan mereka memilih yang ada piringnya daripada yang ED-nya masih lama. Ya. Gitu. Terus misalnya deterjen, memilih yang busanya sedikit tapi dapat piring daripada yang busanya banyak tetapi cukup dengan memberikan berapa saja. Kan itu sebenarnya bagian dari manajemen ekonomi kan ya, itu. Jadi sebenarnya pola-pola seperti itu bisa, karena kebetulan jarang juga saya mereview PKM dari ekonomi. Entah mengapa, atau karena tidak berminat, atau bagaimana, tapi paling banyak kemarin saya review itu aplikasi. Jadi aplikasi untuk ini, untuk itu, menurut saya itu sudah tidak lagi menarik, karena sebenarnya di Dikti itu ada program namanya startup. Gitu. Sehingga kalau berbicaranya tentang aplikasi, kita akan bersaing dengan Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan seterusnya. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi yang punya potensi, dan itu banyak yang merasakan, kan ekonomi juga bisa mengarah ke pertanian, Prof. Maka bagaimana, anak ekonomi malah berpikir bagaimana penjualan hasil lahan berupa sayur untuk dibuat koperasi dan seterusnya. Itu kan menurut saya hal yang bisa diangkat gitu, Prof. Ivan. Bagus, saya kira ini bisa minimal memberikan gambaran ya. Iya. Ada yang rasain di Zoom, Fauziah Ar-Rahmah, saya persilahkan dulu. Iya, terima kasih Ibu dan Bapak. Saya punya sedikit pertanyaan terkait PKM, tapi silakan. Mungkin saya tidak akan bertanya terkait kepenulisan dan lain-lain. Ya, silahkan. Okay. Saya tidak akan bertanya terkait kepenulisan dan lain-lain. Yang akan saya tanyakan adalah apakah PKM ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam upaya pemerataan kualitas pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Salah satunya terkait di lingkup mahasiswa. Terus yang kedua, ketika saya amati, kebetulan kan saya bukan mahasiswa yang baru di UMS. Ketika saya amati, banyak mahasiswa yang mengerjakan PKM asal-asalan itu karena belum memahami value lebih dari PKM. Nah, terus value apa yang sebenarnya menjadi value yang itu adalah ciri khas dari PKM. Ketika kamu bikin PKM, misal ketika kamu sholat, maka kamu adalah termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, value yang seperti itu yang mengidentitaskan bahwa itu PKM, benar-benar PKM. Lalu pertanyaan yang ketiga, mengapa PKM ini diwajibkan di ranah mahasiswa? Sehingga ketika ada mahasiswa yang tidak berminat untuk menggarap PKM, itu seolah-olah hilang identitas mahasiswa dari dalam dirinya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya. Bagus, silakan. Baik, ya. Ya, karena satu orang pertanyaannya langsung 3 ya, Prof. ini ya. Baik, Mbak Fauziah ya. Yang pertama, kaitannya apakah ini bagian dari pemerataan? Sebenarnya pemerataan pendidikan sebenarnya iya. Hanya saja memang pada saat kami melakukan seleksi PKM, itu kan afiliasi ditutup ya, afiliasi universitas. Sehingga lolos tidaknya PKM itu tidak dilihat berdasarkan siapa mahasiswa dari mana. Jadi tidak ada semacam misalnya, ada di Indonesia ini ada 1.000 perguruan tinggi misalnya. Dari 1.000 perguruan tinggi yang unggah, maka harus ada salah satunya yang lolos, tidak begitu. Jadi tetap penilaiannya berdasarkan pada kualitas, gitu ya. Terus yang kedua, kaitannya pertanyaannya berkaitan dengan apakah value dari PKM ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa PKM ini itu merupakan ajang kompetisi tingkat nasional yang menunjukkan bahwa yang lolos itu punya prestasi dan punya prestis. Value-nya apa? Ya, yang pertama tentu dari sisi jenang ya, teman-teman kalau didanai akan mendapatkan uang 10 juta. Tapi ternyata memang ketika diiming-imingi uang 10 juta itu mahasiswa tidak semua tertarik. Mengapa? Karena mungkin tidak butuh uang. Gitu.
seperti dosen, seperti saya, itu kalau dulu itu saya berpikir, wah misalnya saya membimbing PKM, nanti mahasiswa dapat 10 juta, saya dapat bagian, enggak juga. Karena uang yang didapatkan oleh mahasiswa itu tidak boleh diberikan ke dosen. Jadi itu memang haknya mahasiswa. Terus, tapi mahasiswa saya, mohon maaf, mahasiswa saya memang senang ikut PKM karena ada potensi mendapatkan uang itu. Gitu. Terus, kalau teman-teman ekonomi misalnya tidak butuh uang, ya paling tidak ada kurikulum vitae ya yang tertulis bahwa teman-teman ketika nanti melamar kerja pernah mendapatkan hibah ini. Artinya ini bagian dari prestasi, tidak semua orang bisa mencapai itu. Dan ketika saya lihat alumni PKM itu, mereka biasanya juga orang-orang yang sukses. Begitu. Banyak dosen di tempat saya di PBSI itu dulu juga pada saat mahasiswa karena apa? Ini dalam rangka mencari jeneng. Jadi value-nya ada di situ. Terus pertanyaan yang ketiga, mengapa harus diwajibkan untuk PKM ini? Saya menyampaikan PKM ini adalah salah satu kompetisi tingkat nasional yang kemungkinan besar tidak bisa dilakukan oleh pihak lain. Mengapa? Karena pendanaannya cukup besar, terus penyelenggaranya kalau sertifikatnya itu dari Kemdikbud, gitu. Terus mahasiswa punya sertifikat itu, seperti halnya ketika kami melakukan sertifikasi guru ya. Guru harus menyajikan portofolio. Kan tentu ketika portofolio itu sertifikatnya buatan lokal sendiri dengan yang diterbitkan oleh Kemdikbud kan rasanya juga beda. Saat ini saya pun juga ikut kompetisi untuk bisa menjadi DPL kampus mengajar. Orientasi saya sekarang sudah tidak lagi jenang, Mbak. Tapi orientasinya adalah ke jeneng, karena nama baik yang kita dapatkan itu insya Allah menjadi amal jariah yang ketika sholat tadi menjadi orang-orang yang diakui oleh Allah bahwa dia adalah muslim yang taat begitu. Nah, orang yang akademisi ketika melaksanakan ini dengan baik itu ya juga akan mendapatkan pengakuan. Dan untuk mendapatkan pengakuan ya pasti butuh proses, tidak sekadar ikut-ikutan begitu. Karena kita harus geteh juga di sini. Geteh, punya ghiroh. Itu yang memang agak sulit karena memang kita harus meluangkan banyak waktu untuk hal ini. Saya bangun tidur PKM, mau tidur PKM, pada saat buka WA, tanya PKM, ya sudah karena saya sudah hafal mana bagian yang salah, ya tak kasih informasi itu saja. Gitu Mbak, insya Allah kalau ikut PKM tidak rugilah. Gitu, paling tidak tambah disayang sama dosen ya Prof ya. Ya, pastinya. Ya, karena berarti dia berprestasi tentu kebaikannya kan untuk mahasiswa sendiri. Betul. Ya, ini ada pertanyaan di chat line, ada dari Gasberg Girioso. Assalamualaikum Bu, saya Giri izin bertanya bagaimana cara kita menemukan ide pembuatan PKMK kewirausahaan. Tadi sudah beberapa disampaikan, kemudian kemungkinan besar masuk PIMNAS. Kemudian yang kedua Asa Sheila Amalia. Oh ini sorry, ini presensi. Ifeb Dinda. Assalamualaikum, saya Ifeb Dinda Larasati. Menurut saya pribadi PKM yang tersulit adalah menemukan ide. Ya, apakah ide itu sudah digunakan orang lain atau belum? Selain kita harus rajin membaca dan baca Google Scholar, mungkin ada tips lain dari Ibu El ya. Menemukan ide. Ada Arini. Senang bertemu lagi dengan Bu Laili. Ini berarti pernah ketemu juga. Tanya. Kalau anak FEB combine dengan anak teknik, tetapi konsep PKM-nya lebih ke bisnis, kan masuk RSH ya, Bu? Apa itu maksudnya ya? Oke, kemudian berikutnya ada semisal, ini dari Pandu, Yoga Tama, semisal melihat sebuah masalah limbah di masyarakat, lalu kami ingin mengajak masyarakat tersebut membuat produk dengan memanfaatkan limbah, masuk PKMK atau ke PKPM. Ya, itu beberapa pertanyaan di chat line. Ya, baik. Terima kasih Pak Ikhwan. Yang pertama, pertanyaan dari Giri. PKMK apa yang punya potensi untuk masuk ke PIMNAS? Yang jelas jangan mengangkat makanan. Karena kalau makanan itu, kemungkinan untuk masuk ke PIMNAS sangat berat. Karena memang saya cek, paling banyak ide PKM itu ya makanan. Ada keripik, ada es krim, ada bakso. Ada pernah ya bakso pelarian, bakso pelangi banyak varian yang dikeluarkan anak-anak gizi, itu didanai tapi tidak masuk PIMNAS.
Ada yang membuat roti tawar dari ubi ungu, didanai tapi tidak masuk PIMNAS. Bahkan ada sebenarnya dulu di ITS itu ada mahasiswa yang kewirausahaannya adalah membuat nasi jamur. Jadi dia punya jamur tiram, kebun jamur tiram, terus buat nasi jamur, pangsa pasarnya adalah mahasiswa yang praktikum di lab. Jadi yang masuk jam ke-0 sehingga kebutuhan untuk makan yang bergizi itu tercukupi. Masuk PIMNAS tapi memang juga tidak bisa juara karena memang makanan itu di mata reviewer sudah ada tanda titik, ada tanda petiknya ya. Karena kalau makanan itu masalah kuliner itu kan bisa diinovasikan bagaimanapun itu tetap masuk perut begitu. Nah, untuk yang ide PKM kewirausahaan yang ingin masuk ke PIMNAS tak kasih contoh. Semoga nanti Mas Giri bisa ada gambaran, tapi ini mohon maaf contohnya agak saru ya. Jadi UGM itu di tahun berapa ya, 2016 atau 2000 berapa, saya lupa, pernah mendapatkan emas untuk PKMK ini. Ini mungkin nanti bisa jadi lahannya teman-teman di laboratorium manajemen ya. Jadi anak kedokteran ini, dia melihat begini, ada salah satu mata kuliah praktikum yang ada di kedokteran dan program studi kebidanan, salah satunya adalah praktik untuk menjahit bagian tubuh. Nah, bagian tubuh yang dijahit itu mohon maaf adalah di bagian kewanitaan, karena memang itu digunakan untuk praktik setelah ada ibu melahirkan, harus dijahit di bagian itu. Nah, kalau yang dijahit itu adalah orang beneran, itu kan berbahaya juga, karena mana ada orang yang mau digunakan untuk praktikum coba-coba untuk dijahit bagian itu, karena di bagian kewanitaan itu mempunyai tekstur kekenyalan bagian kulit itu yang berbeda dengan bagian yang lainnya. Nah, anak kedokteran UGM ini akhirnya yang dia produksi manekin. Jadi dia buat boneka, tapi boneka itu khusus pada bagian itu yang dilengkapi dengan jarum sama benang yang digunakan untuk menjahit, tapi yang dijual memang bagian itu saja. Itu omsetnya miliaran. Membuat boneka manekin yang hanya satu bagian saja. Karena memang itu ketika dilakukan ke orang langsung agak berbahaya, tapi kalau di boneka kan ada ada potensi bahwa dia tidak menyakiti orang lain. Itu gambaran PKM yang kewirausahaan tapi dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kita mulai kewirausahaan itu jangan berpikir tentang makanan. Yang Insektubang dari pendidikan biologi yang dibimbing oleh Bu Endang di tahun 2017 itu dapat juara 2. Itu membuatnya insektisida itu abang. Jadi insektisida itu dibuat dari bahan nginang, karena ketika orang dulu nginang itu ketika ngidu itu kok ternyata semutnya pergi dari situ. Nah, ternyata itu memang dia insektisida alami. Itu makanya itu menang. Terus kemarin ada Seruni yang anak teknik kimia itu membuat salep salep anti memar sama anti nyeri, tetapi dia berasal dari daun seligi, dapat juara favorit. Ternyata yang daun seligi itu ketika saya cek, anak saya gondongan itu tak kasih itu sembuh, sehingga ketika ada yang sakit gigi atau gondongan tak kasih itu sembuh. Termasuk Pak Anam dulu pernah sakit gigi, tak suruh minta bukun untuk pakai Seruni itu, alhamdulillah sembuh. Jadi mohon yang kewirausahaan itu berpikirnya tidak lagi tentang makanan. Ada juga dari PGSD dulu kewirausahaannya membuat balsem rempah, tetapi balsemnya itu rasa bubble gum, rasa stroberi begitu, sehingga anak ketika dikerik dia merasa nyaman dengan bau-bauan itu. Gitu Pak Ikhwan, semoga bisa. Iya, karena di ekonomi saya pernah kemarin yang itu shampoo kopi itu ya, itu kan juga didanai, sehingga mungkin bisa melakukan amati tiru modifikasi dari situ. Ya kan Pak Ikhwan? Terima kasih. Nggih. Ibu L ya, saya panggil Ibu L aja Pak Ikhwan, iya. Tadi ada yang kolaborasi ya dengan fakultas ini gitu ya. Oke. Jadi begini, kalau PKM-nya RSH itu upayakan sebidang, gitu Mbak. Kalau kolaborasi, karena banyak juga ketika saya itu membimbing mahasiswa saya, loh kok ini anggota kamu kok dari matematika, kan nggak ada hubungannya sama matematika, lah gimana Bu? Lah yang di matematika itu pacar saya Ibu, gitu. Artinya gini Pak Iwan, diupayakan kalau skim PKM-nya di panduan,
itu harus ada sebidang gitu Pak Iwan, maka upayakan dari bidang yang sama. Maka saya biasanya mengkolaborasikan mahasiswa bimbingan saya itu dengan mahasiswa dari ilmu komunikasi. Karena apa? Memang bidangnya dekat. Jadi misalnya kajiannya tentang bahasa media, nanti anak ilmu komunikasi punya ilmu itu. Jadi jangan dipaksakan, karena kami biasanya reviewer juga akan melihat di CV. Apa iya anak FEB akan seperti yang saya sampaikan tadi, membuat ubin yang menyerap panas. Itu bidangnya anak teknik. Tapi kalau anak teknik bekerja sama dengan anak FEB, maka skimnya itu harusnya bukan riset, tapi kewirausahaan. Ya. Begitu Pak Iwan. Jadi yang banyak laku diajak kolaborasi saat ini adalah teman-teman informatika, karena bisa membantu untuk digital marketingnya. Oke, gitu, ya. Baik, tadi terakhir tentang limbah ya. Limbah ya. Itu masuk PKMK atau PKMPM? Ya, kalau mengajari masyarakat untuk membuat produk masuknya ke PM. Gitu. Tapi kalau mengajari masyarakat itu untuk menjual dari limbah itu kita gunakan, itu maksudnya ke K. Kemarin yang terjadi di pendidikan matematika di Sragen, di Klaten itu ada limbah benang lawe dari industri yang tidak digunakan, biasanya masyarakat menggunakannya itu menjadi isi bantal pengganti kapur. Nah, ternyata benang lawe itu bisa diwarnai untuk dibuat menjadi manik-manik. Nah, itu dimanfaatkan sebagai media untuk belajar matematika, itu masuknya ke kewirausahaan, jadi masuk ke snack game. Gitu. Jadi, kalau PM intinya adalah bagaimana meminimalisasi limbah. Saya contohkan, tetangga saya di Gemolong itu menjadi milioner gara-gara letong sapi, Pak Iwan. Jadi letong sapi itu dibuat menjadi tanah sebagai media tanam, itu impornya sampai ke Turki, sampai ke Kanada. Jadi diekspor ke sana. Jadi dari letong sapi itu kan menjadi limbah di masyarakat sebenarnya. Ketika dijadikan pupuk, dia tidak memberi nilai lebih, tapi ternyata ketika dikemas menjadi media tanam harganya tinggi. Itu nanti bisa masuk ke pengabdian masyarakat. Ya, kan Pak Iwan. Terima kasih banyak Ibu Laili. Ini tidak terasa sudah 2 jam kita bersama Ibu El ya. Saya kira mungkin karena waktu pasti ada banyak pertanyaan, tapi mudah-mudahan nanti akan ada pertemuan lagi untuk klinik, karena mungkin untuk tahun depan ya, berarti sekarang baru menyiapkan proposal. Mudah-mudahan Bu Laili sehat selalu. Amin, amin. Tentu bisa memberikan banyak ilmunya kepada kita sekalian. Kita berikan tepuk tangan lewat reaction saja. Saya bisa tepuk tangan di sini ya. Kami silakan memberikan tepuk tangan dan kita berfoto bersama sebelum nanti diakhiri bersama Ibu Laili. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan tentu penghargaan yang setinggi-tingginya atas apa yang sudah diberikan Ibu Laili. Saya mungkin yang mengantarkan acara ini, ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC dan kita akhiri sesi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.